ibadah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan thalabul ilm, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan keridhaan Allah, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi sampai pada hadis nomor 40. Kurang beberapa hadis kita akan selesai hatam hadis Arba'in ini. Hadis nomor 40 yaitu Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala, dia mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang biman kibaya, kedua pundakku. Faqala, lalu kemudian beliau bersabda, berpesan kepada Abdullah bin Umar, dan pesan ini berlaku untuk semua termasuk kita hari ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Jadi perintah Rasulullah SAW, kita disuruh untuk menjadi orang asing di kehidupan dunia ini. Au abiru sabil, atau seperti orang yang sedang beperjalanan, musafir, orang yang bepergian jauh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, idza amsayta fala tantadhiri sabah, apabila kalian berada pada sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi hari. Artinya ketika kita dalam keadaan sore, apa yang bisa kita berbuat, amal soleh apa yang bisa kita kerjakan, jangan tunda besoknya, kerjakan saat itu, sore hari. Wa idza asbahta fala tamtadiris masa, begitu pula ketika Anda berada pada waktu subuh, pada waktu pagi hari, maka jangan menanti, nunggu nanti saja kalau sudah sore, ya, nunggu kalau sore baru dikerjakan, padahal bisa dikerjakan pada pagi hari itu. Wahud min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, dan gunakanlah masa sehat Anda sebaik-baiknya sebelum Anda itu sakit. Begitu pula gunakan waktu hidup ini, kesempatan ya, ketika kita masih hidup sebelum datangnya kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dunia lebih-lebih sekarang ini, waktu itu berpacu dengan sangat cepat sekali. Yang kita rasakan, baru saja sore kita tidur, sekarang tahu-tahu sudah pagi. Kita rasakan begitu. Ini pagi hari, nanti sebentar lagi siang, begitu pula sore. Cepat berlalunya, betul nggak Pak? Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Waktu berlalu cepat, ya, dan jarak itu oleh Allah dilipat. Artinya yang jauh jadi dekat. Dan dengan apa? Dengan teknologi dan teknologi informasi, ya, dengan adanya smartphone, ya, di benua lain, di negara lain yang jauh perbedaan waktunya, di sini pagi, mungkin di sana sudah apa? Sudah sore. Tapi bisa ngomong-ngomong langsung detik ini juga. Umpama pengajian ini kalau disiarkan live lewat
medsos atau apa itu internet, bisa disaksikan langsung di seluruh dunia. Detik ini juga, ya kan? Itu artinya jarak yang jauh dilipat oleh Allah jadi dekat. Sebaliknya yang dekat kadang jadi jauh para jamaah. Yang dekat ngumpul keluarga sama-sama makan di meja makan, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, pegang HP masing-masing, pada medsosan. Yang dekat jadi jauh. Yang biasanya acara makan keluarga bareng itu dipakai untuk ya sharing, saling ngobrol, gimana pelajaranmu di sekolah. Ini ternyata si anak sekarang pakai HP, ngomong dengan temannya yang jauh. Yang dekat bapak ibunya ngomong kadang nggak direken. Betul apa betul, Pak? Ada yang seperti itu. Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, jadi akrab. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kembali lagi ke hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Rasulullah berpesan kepada kita semua, kita hidup di dunia ini jadilah seperti orang asing. Orang asing itu ketika dia sedang safar, ya maksudnya asing itu gampangannya warga negara asing. Ada orang Arab datang ke sini, orang Belanda, orang Amerika, orang Jepang, orang Cina datang ke sini. Orang asing enggak itu, Pak? Warga negara asing atau tamu atau turis asing. Kita diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu. Kita hidup di dunia itu. Artinya apa? Ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini. Dunia ini tempat mampir. Karena kita sedang safar, karena kita sedang melancong, karena kita di sini warga negara asing. Ini bukan tempat kita. Lalu di mana tempat kita itu, Pak? Di surga. Kita ini aslinya penduduk surga. Ya, aslinya penduduk surga. Tetapi oleh Allah diusir sementara. Ya, karena bapak kita Adam itu melakukan satu kesalahan, cuma satu, tidak banyak, yaitu apa? Melanggar larangan Allah untuk makan buah larangan yang ada di surga. Dibujui sama syaitan, yaitu iblis, ya, kemudian dihukum, dibuang ke dunia ini, termasuk si iblisnya, ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kita ini aslinya penduduk surga. Di sini mengembara, di sini ini sedang safar. Apa yang dilakukan oleh orang yang safar, Pak? Ngumpulin harta benda gitu, bangun rumah, ya, bermewah-mewah, bermegah-megah gitu ya. Lalu merasa kekal abadi di situ. Oh tidak, coba pelajari kehidupan TKI atau tenaga kerja asing, ya, warga negara kita yang kerja di luar negeri. Apa yang mereka kerjakan? Mereka pergi pagi pulang sore bekerja, atau bekerja pada rumah tangga orang asing itu. Ketika dapat bayaran, sebanyak mungkin dia kumpulkan bayaran. Apa disimpan di situ, Pak? Bangun rumah di situ, ya? Kan enggak. Dikirim ke tanah air, ke Indonesia. Orang menyebut dia pahlawan devisa. Dikirim ke desanya, ditransfer, ya, sekian puluh juta gajinya, nilai rupiah ditransfer ke sini. Kalau bayarannya real ya real, dolar ya dolar, ditransfer ke tanah airnya sedapat mungkin. Kalau masih kurang, dia kerja ngelembur. Untuk apa? Untuk ditransfer, dicelengi di rumahnya, dikirimkan kepada keluarganya. Harapannya apa? Nanti kalau dia sudah balik ke tanah air, ya, maka dia nikmati masa tuanya, dia nikmati bersama anak istrinya, dia nikmati bersama keluarga besarnya. Gambarannya seperti itu. Lah kita di dunia ini
transfer, nyelengi pahala para jamaah. Apapun yang bisa kita kerjakan amal soleh di dunia ini, modalnya satu, waktu, dua, tenaga atau pikiran atau kesehatan, dan modal yang paling pokok adalah keimanan tauhid. Maka orang yang bisa nyelengi pahala itu hanya orang yang bertauhid, amanu, yang kedua wa amilus sholihat, beramal soleh, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebisa mungkin duduk kita di sini mendengarkan pengajian itu bisa kita dapat celengan pahala untuk kita petik di akhirat kelak, kita panen di akhirat kelak. Kalau duduk kita ini satu berdasarkan iman, insya Allah kita hamba Allah yang bertauhid, menjauhi syirik. Kedua, bahwa acara kita seperti ini memang diperintahkan oleh Allah untuk thalabul ilm. Ketiga, sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW, sudah dapat insya Allah. Apapun yang kita kerjakan, sepulang dari sini nanti ketemu dengan keluarga, sarapan bisa menjadi pahala, celengan pahala kita di akhirat kelak. Kalau dengan niat mengharap ridho Allah, dengan makan kemudian kita bisa bertenaga, bisa pikiran fresh, dan dengan niat ibadah mengharap ridho Allah. Seterusnya begitu pula ketika kita kuliah atau belajar atau bekerja, ya begitu para jamaah. Jadi itulah gambarannya orang asing itu ngumpulin pahala untuk kita panen di akhirat. Karena dunia ini mazra'atul akhirah, dunia ini tempatnya menanam, dan nanti akhirat itu panennya. Nah, begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi selanjutnya Allah pun menjelaskan di dalam surah Hasr, ya, supaya kita persiapan untuk hari akhirat, bahwa di dalam surah Al-Hasr ayat 18, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap pribadi, masing-masing kalian itu mempersiapkan bekal, ya, hari ini kalian persiapkan untuk esok. Ya, apa itu hari esok? Akhirat. Masa depan kita itu akhirat, itu bukan di dunia, bukan di dunia, di akhirat. Kalau kita untung, ya untung di akhirat. Kalau kita rugi, sesungguhnya rugi itu di akhirat. Jadi di dunia ini ya tidak ada istilah menang dan kalah, untung rugi, ya itu hanya bagian-bagian dari ujian saja. Menang ujian, kalah juga ujian. Kalau diukur materi, ya, atau perlombaan, kalah ujian, menang ujian, kompetisi apapun, Pak. Apalagi kita mau berkompetisi lewat sistem demokrasi misalnya, ya kan, berkompetisi, berlomba kok pakai sistem yang bukan Islam. Demokrasi itu bukan Islam, Pak. Pengen mengangkat pemimpin pakai sistem demokrasi, ya kalah lah, tidak akan mungkin menang selamanya. Kenapa? Yang bikin demokrasi bukan orang Islam. Demokrasi tidak dipersiapkan untuk memenangkan umat Islam. Kalaupun menang, nanti langsung dianulir. Contohnya Aljazair, contohnya Mesir, Presiden Mursi yang kemarin meninggal dunia itu kan menang. Nah, begitu para jamaah. Kembali lagi, ya, kita tidak bahas politik. Ini masjid katanya tidak boleh politik. Ya Pak, ya, tapi menerangkan mana politik yang benar. Politik yang benar itu politik Islam, bukan politik demokrasi. Kalau kita bolak-balik ikut demokrasi, kalah terus, tidak mungkin menang. Wong itu bukan untuk diciptakan untuk memenangkan Islam, bukan.
Ya, kembali lagi para jamaah, begitu pula kita dagang, untung rugi, ujian, untung ujian, rugi juga ujian, bukan untung sebenarnya, bukan rugi sebenarnya, semua ujian. Untung itu di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 185, "Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, kata Allah, firman Allah dalam Ali Imran 185, siapa yang oleh Allah dibebaskan dari siksa neraka, kamu bebas neraka, wa udkhilal jannah, kamu masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Karena ada dua model, Pak, ada yang ngicipi neraka dulu baru masuk surga. Lah ini ndak pakai masuk neraka. Ya, orang beriman yang ahli maksiat, ya, kalau tidak diampuni oleh Allah atau belum taubat, ya, sebelum matinya, maka dia terserah Allah, disiksa di neraka dulu bisa, atau diampuni. Nah, kalau ada orang sudah diampuni oleh Allah kemudian langsung dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, itulah untung yang sebenar-benarnya, itulah orang yang sukses. Lah, dunia ini apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini, hai manusia, kenikmatannya menipu. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia itu apa sih? Termasuk kekuasaan, termasuk apa? Harta benda, termasuk keluarga, semua ini dunia. Nah, begitu para jamaah. Jadi orang sukses sejati itu di akhirat. Maka kita diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ini untuk mempersiapkan hari esok, yaitu beramal ketika di dunia, kita panen di akhirat. Kemudian selanjutnya Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita fala tantadhiris shabah, apabila kalian berada pada sore hari jangan nunggu subuh, jangan nunggu pagi, jangan nunggu esok. Maka kerjakan sekarang ini, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan suka nunda, karena menunda itu tipu daya syaitan. Kita dipanjangkan angan-angan sama syaitan. Oh, tenang saja, waktunya masih panjang, ada apa? Kerjakan besok saja, kerjakan nanti saja. Padahal sekarang bisa di hadapan kita. Apa yang terjadi, Pak, kalau seperti itu, suka nunda-nunda, ujung-ujungnya apa? Berat mengerjakan, ujung-ujungnya capek. Contoh gampang saja, ya, orang yang biasanya nyuci baju tiap hari, males, besok masih ada waktu, numpuk. Besok numpuk apa berkurang, Pak? Numpuk terus, seminggu baru dicuci, berat nggak? Berat. Salah-salah nggak dicuci, tidak usah lah, diantar saja ke laundry. Tuh, nggak dikerjakan kan? Dia nggak dapat pahala amal soleh dari cuci baju, bahkan keluar duit. Nah, itu masalah-masalah sepele. Begitu pula yang lainnya para jamaah, ibadah juga begitu, tunda-tunda. Nah, para jamaah, penundaan itu dari syaitan, dan syaitan paling besar menunda apa? Menunda manusia untuk bertaubat kepada Allah. Awakmu sik enom, tuwuk-tuwuk no maksiat, engko nis tuwa getun kon, lapo kok gak biyen nakal gitu. Lo ada loh, Pak, orang seperti itu. Lapo aku biyen kok gak nakal. Jadi nakalnya pas tuwa. Lo kebalik. Harusnya kalau enom ndak nakal, tua juga istiqomah gitu loh, malah getun, malah tuanya nakal. Oh, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah kadung,
maksudnya nakal itu ya banyak maksiat gitu loh. Sudah kadung masa lalu maksiat, ya sekarang tobat, wong sadarnya sekarang. Tapi syaitan ya pandai Pak, memberi bisikan pada manusia, besok saja tobat. Allah itu kan Ghafurur Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, begitu para jamaah. Itu bahaya menunda tobat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu ketika Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Umar, ya, yang meriwayatkan hadis ini, membetulkan tembok rumahnya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, juga riwayat Ibnu Majah. Membetulkan tembok rumah. Kemudian Rasulullah lewat, kamu sedang ngapain wahai Abdullah bin Umar? Ya Rasulullah, saya sedang membetulkan tembok rumah yang saya diami dan didiami oleh ibu saya. Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian beliau bersabda, al-amru asra'u min dhalik. Ya, datangnya kematian itu lebih cepat daripada rusaknya tembok ini. Tembok Pak, tembok. Mungkin yang bangun ini sudah game over, sudah meninggal. Masjid ini didirikan tahun berapa? 50 sekian atau tahun 60 sekian. Kira-kira tukangnya pada hidup enggak? Kalau tukangnya saat itu umurnya 40 sampai 50 tahun lah, sudah tidak ada. Artinya apa? Bangunan ini, benar kata Rasulullah, lebih lama usianya daripada kematianmu. Lihat bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda dulu, ratusan tahun masih kokoh, jembatan masih kokoh. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi di dunia ini sebentar sekali. Maka kita harus nyelengi supaya apa saja yang kita kerjakan, yang kita ucapkan itu jadi celengan amal di akhirat. Maka jangan suka menunda amal soleh, ya, jangan suka menunda amal soleh. Kemudian pesan Abdullah bin Umar selanjutnya adalah gunakan masa sehat sebelum masa sakit. Apa yang bisa kita kerjakan ketika sehat itu tentu lebih banyak daripada masa sakit. Jangan sampai nunggu sakit kemudian menghayal atau berangan-angan, coba ya saya sehat, coba wis kena stroke baru ngomong ngono, coba dulu saya jamaah di masjid. Kenapa? Waktu belum stroke ndak mau jamaah, dikasih oleh Allah stroke baru sadar, cuma itu tidak berdaya, tidak bisa. Beda Pak dengan orang yang sebelum sakit dia aktif jamaah di masjid, ya kan, aktif jamaah di masjid, akan tetapi karena sakitnya, halangannya, dia masih berkeinginan untuk jamaah di masjid. Nah, orang seperti ini tetap dapat pahala jamaah di masjid. Sama seperti orang biasa sholat tahajud tiap malam, karena suatu ketika dia sakit tidak bisa tahajud, qiyamul lail, maka dia tetap dapat pahala qiyamul lail. Beda. Nah, ini ndak sehat dipakai maksiat, begitu sakit punya hayalan, punya angan-angan, coba saya sehat, saya akan begini begitu begini begitu. Maka perhatikan benar para jamaah, modal kita sekali lagi tadi itu umur, kesempatan, 2 sehat. Ini mahal banget. Di samping ya nomor 1 itu tauhid, iman. Nah, kemudian yang terakhir hayatika limautika, yaitu hidupmu sebelum kamu mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi imam membaca surat Al-Qiyamah, fa idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq
wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Kalau kita tahu artinya ini Pak, setiap membaca ayat itu pasti kita akan merenung ya, apabila nyawa atau nafas itu sudah sampai di kerongkongan, maka kata Allah wakila manro, coba katakan, panggil itu dokter-dokter, tabib, tukang ruqyah untuk menyembuhkan kamu, bisa ndak? Sak dokter spesialisnya pun ndak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan. Wakila man raq, Allah tanya, ayo siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Tukang ruqyah mana yang bisa menyembuhkan kamu kalau sudah nyawa di kerongkongan? Wa dhanna annaul firaq, saat itu kamu sadar sesadar-sadarnya kamu bakal bertemu dengan Allah. Wal tafatis saqu bisaq, betis bertaut dengan betis. Lihat Pak, ketika orang sakaratul maut, betisnya saling bertaut. Kenapa? Menahan sakitnya sakaratul maut, ditelangkupkan begini ya, wa dhanna annaul firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idinil masaq. Saat itu kamu pasti akan digiring menghadap kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ingat betul, kejadian itu pasti menimpa setiap kita. Makanya pernah saya terangkan di mimbar ini di bulan Ramadan yang lalu, yaitu tentang dzikrul maut. Saya tidak mengulangi, coba nanti cari di YouTube ya, manfaatnya mengingat mati itu apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi waktu hidup ini kita isi dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian ya, sebelum datang kematian. Karena kita itu ya kumpulan dari waktu itu ya, kumpulan dari waktu. Kata Imam Hasan Basri, manusia itu adalah kumpulan dari waktu-waktu, detik per detik, menit per menit, jam per jam. Itulah hakikat manusia. Apabila hilang waktu itu, berlalu waktu itu, maka hilanglah sudah. Atau habis waktu itu, maka hilanglah sudah manusia ini. Tinggal apa? Yang dikenang orang itu amalnya waktu di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah setiap kita jatahnya sama, tidak ada lebih. Orang punya jam harganya katakan 100 juta, ada nggak Pak? Banyak, lebih dari itu banyak. Harga jam tangan itu loh ratusan juta, dengan harga jam 100.000 yang dijual tukang jual jam yang biasa Jumatan di pinggir itu depan masjid itu, kira-kira muternya jam yang 100 juta dengan yang 100.000 cepetan mana Pak? Sama. Kalau cepetan yang 100 juta tidak ada orang beli, tidak cocok, kecepetan ya kan? Sama, jatah umur kita itu sama. Orang Surabaya 24 jam, orang Jepang 24 jam, Amerika 24 jam, Cina 24 jam, Arab 24 jam, semua jatahnya sama. Cuma yang beda itu amalnya ya. Orang kafir kayak Jepang, Cina berlomba-lomba berprestasi, kelihatannya sukses berhasil di dunia, banyak amal solehnya Pak, banyak, maksudnya kerjanya banyak, kerja, tapi komunis, diterima enggak? Enggak diterima hasil kerjanya oleh Allah. Kita orang Islam ya, hamba Allah yang bertauhid, jangankan kok kerja besar, kerja kecil saja dibesar-besarkan oleh Allah. Jangan mengira masuk surga itu hanya dengan amalan-amalan besar Pak ya. Kadang memberi minum binatang itu saja menyebabkan seseorang itu diampuni oleh Allah dosanya, dimasukkan ke dalam jannahnya. Ingat kisah pelacur yang melihat apa, anjing yang
kehausan dalam hadis riwayat Bukhari itu banyak. Makanya isi sisa umur kita ini dengan apapun amal soleh, jangan pilih-pilih, oh ini amal remeh. Kita nanti misalnya praktekkan, pulang dari sini kalau jalan ada sampah, mbok ya dipungut, dimasukkan tempat sampah. Dono sing ngerus, dono sing ngelem, ndak perlu pujian. Barangkali karena itu Allah masukkan ke dalam jannahnya, bukan karena sholat kita, bukan karena amal-amal yang lain, siapa tahu. Makanya Rasulullah pesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan amal kebaikan meskipun itu kecil. Nah begitu para jamaah, mudah-mudahan kita semua dengan semakin mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah bertambah keimanan kita, bertambah meningkat amal soleh kita, dan banyak bertaubat kepada Allah, serta mengisi sisa umur kita ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.